Iya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rosali, sebagai dosen pengampu manajemen logistik kelas A dan juga teman-teman semuanya. Sekarang izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Penerapan Manajemen Logistik dan Supply Chain pada Flash Coffee Pamulang dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Boleh lanjut? Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya Ronald Edward Deparasi dengan NIM akhir 176. Dan dua teman saya, ada Johanna Saulina Rinita Silitonga dengan NIM akhir 150 dan juga Muhammad Saiful Bahri dengan NIM akhir 178. Untuk pertama kita akan membahas ke latar belakangnya sendiri, di mana Bank Indonesia sendiri sudah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di bulan 1 tahun 2023 maaf, sebesar 5,03%, naik dari 5,01% di tahun sebelumnya. Nah, peningkatan ekonomi ini yang sering mendorong daya beli masyarakat dan juga permintaan barang serta jasa yang memerlukan manajemen operasional dan rantai pasok yang baik, termasuk logistik mana logistik yang bermasalah juga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, oleh karena itu, dari latar belakang tersebutlah kami mengambil Flash Coffee tersebut, di mana Flash Coffee itu kan merupakan perusahaan F&B yang berasal dari Singapura yang telah menerapkan supply chain yang efektif, tetapi masih menghadapi kendala-kendala seperti keterlambatan, juga kekosongan produk. Nah, penelitian ini juga membahas tentang pengaruh logistik terhadap efektivitas supply chain manajemen Flash Coffee dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Boleh lanjut? Oke, untuk profil usahanya sendiri, ini merupakan usaha di bidang food and beverage, di mana perusahaan ini didirikan tahun 2019 yang didirikan oleh David Brunner sebagai CEO dan bersama dengan Sebastian Hennecker sebagai COO-nya. Di mana produk-produk dalam Flash Coffee ini terdiri dari berbagai macam, tidak hanya kopi saja. Ada kopi, teh, susu coklat, the snack, cookies, dan roti, dan masih banyak yang lainnya. Di mana plus coffee ini dia lebih mengedepankan dari warna kuning yang menjadi warna apa namanya warna logo dan warna warna brandnya lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, boleh lanjut. Baik, sekarang kita langsung masuk ke proses supply chain dari Flash Coffee ini sendiri, khususnya Flash Coffee di Pamulang ini. Nah, seperti yang sudah terpampang di PPT ini, bahwa bahan baku seperti kopi, makanan, dan lain-lain itu dikirim dari gudang atau warehouse si milik Flash Coffee ini sendiri dan terletak di Tangerang. Nah, namun untuk susu sendiri langsung dikirim ke cabang melalui ekspedisi pabrik. Nah, untuk lebih jelasnya itu supply chain dari Fast Coffee sendiri itu uh, berawal dari beberapa supplier bahan baku yang habis itu dikirimkan ke vendor warehouse di Tangerang ini yang bekerja sama dengan Fast Coffee. Namun untuk susu tidak dikirimkan ke warehouse, namun dikirimkan langsung ke toko-tokonya. Nah, Fast Coffee sendiri ini dia bekerja sama dengan Minyak Susu Diamond, yang dimana dengan demikian kualitas dari susu ini tidak menurun kualitasnya karena dikirimkan langsung ke tokonya masing-masing sesuai keperluannya. Nah, dalam penyimpanan bahan baku ini, Fast Coffee itu menggunakan metode FIFO, first in, first out, untuk meminimalisir jadi bahan baku yang tidak fresh. Nah, setelah bahan bakunya disimpan di warehouse, bahan baku itu kan ke dikirimkan ke masing-masing toko menggunakan ekspedisi yang bekerjasama dengan Fast Coffee. Nah, Fast Coffee ini itu menggunakan kerjasama ekspedisi itu delivery ke cabang tokonya itu jadi dengan menggunakan metode door to door. Jadi dikirimkannya itu langsung ke tokonya masing-masing. Sehingga bahan baku tersebut tuh diprosesnya menjadi bahan jadi jual tuh lebih efisien gitu. Lalu juga
eh, pada prosesnya ini juga semua itu flash coffee itu menjadi tidak menyebabkan adanya keterlambatan pengiriman bahan baku karena mereka sudah melakukan penginputan dengan sangat baik dan juga nggak ada keterlambatan pengiriman bahan baku. Namun kalau misalnya terjadi kekurangan supply di salah satu toko, antar cabang dari si Flash Coffee ini dapat bekerja sama untuk mengatasi kekurangan supply. Jadi untuk karena melalui proses distribusi, produk tersedia untuk konsumen di lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang tepat. Dengan demikian, banyak hal yang telah disistemkan oleh si fast cafe tersebut supaya proses dari distribusi dan supply chain dari produk-produknya sendiri itu semuanya itu sesuai dengan apa yang seharusnya, yaitu kualitasnya tidak menurun. Baik, bisa dilanjutkan. Ya, dan untuk selanjutnya kita membahas mengenai proses logistik. Jadi proses logistik terbagi menjadi dua aktivitas. Yang pertama aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Untuk aktivitas kunci tersendiri, yang pertama ada standarisasi pelayanan konsumen, yang mana Fresh Coffee menerapkan prinsip QCD atau Quality, Cost, dan Delivery. Untuk quality, Fresh Coffee menggunakan bahan-bahan baku yang berkualitas tinggi, seperti contoh susu dari yang mana terkenal dengan kualitas yang tinggi, dan biji-biji kopi yang berkualitas yang 100% Arabica yang berasal dari Aceh, Toraja, dan Bali. Dan untuk cost, harga yang harga untuk produk-produk Fresh Coffee berkisar antara 30.000 sampai dengan 40.000, yang mana bervariasi sesuai dengan ukuran dan kebutuhan konsumen. Dan untuk delivery, Fresh Coffee bekerja sama dengan Gojek dan Grab untuk pengantaran-pengantaran dari produk hingga ke konsumen langsung. Selanjutnya untuk transportasi. Untuk pengiriman barang dari supplier ke warehouse itu menggunakan jasa ekspedisi dan menggunakan truk. Dan untuk Lalamove digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti apabila suatu gerai kekurangan supplier, maka dapat bekerja sama dengan gerai yang lain untuk memenuhi kekurangan supplier tersebut. Dan selanjutnya kerjasama dengan mitra ojek online untuk distribusi ke konsumen langsung. Atau konsumen boleh mengambil pesanannya langsung secara langsung di gerai tersebut. Dan selanjutnya ada persediaan. Jadi Fresh Copy menerapkan dua metode penyimpanan, yaitu penyimpanan besar dan penyimpanan kecil. Untuk penyimpanan besar dilakukan di warehouse Tangerang, di mana itu untuk bahan baku atau supply berkuantitas yang besar. Sedangkan untuk penyimpanan kecil dilakukan di gerai-gerai Fresh Coffee. Selanjutnya, Fresh Coffee sendiri tidak memiliki jadwal pemesanan ulang dan pemesanan bahan rentan seperti susu hanya dilakukan setiap minggu, dan tidak ada batasan pemesanan untuk tiap gerai karena menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan setiap gerai. Selanjutnya, selanjutnya ada pemrosesan pesanan, di mana penyelesaian pesanan dalam 10 sampai dengan 15 menit dengan bahan baku praktis. Dan apabila kekurangan bahan dipenuhi melalui kerjasama dengan gerai terdekat melalui melalui jasa ekspedisi Lalamove. Berikut adalah contoh ilustrasi mengenai eh, proses-proses logistik. Yang pertama ada standarisasi pelayanan konsumen, kemudian ada transportasi, dan ini contoh persediaan dalam dalam gerai. Selanjutnya ada contoh pemrosesan pemesanan. Oke, kita masuk ke proses logistik yang kedua, di mana yaitu aktivitas pendukungnya. Yang pertama itu ada pergudangan. Di mana Flash Coffee ini biasanya bekerja sama dengan vendor untuk menyimpan stok dalam skala besar, di mana tadi sudah dijelaskan kita ada vendornya dengan garansi kualitas yang disediakan oleh vendor terkait tentunya. Di mana adapun juga Flash Coffee itu mempunyai namanya gudang kecil atau kayak misalkan tempat-tempat untuk menaruh barang di toko atau gerainya masing-masing. Lalu yang kedua itu ada penanganan materialnya, di mana
Tes kopi juga menjaga kualitas material atau bahan baku yang digunakan sesuai standar perusahaan. Tadi juga sudah dijelaskan di mana barang-barang atau bahan-bahan yang dipakai di flash coffee itu sendiri merupakan bahan-bahan yang berkualitas lah kayak susu diamond, terus juga kopinya 100% Arabica, di mana hal tersebut juga dapat dibuktikan eh, dengan eh, kerjasama dengan vendor yang berkualitas juga dalam penyimpanan persediaan gudangnya. Lalu ketiga itu ada pembelian, di mana dalam tiap gerai flash coffee ini tidak terdapat batas pembelian yang ditetapkan kantor pusatnya sehingga kayak kebutuhan-kebutuhan dari pembelian tersebut itu disesuaikan dengan kebutuhan tiap toko atau tiap gerai. Di mana kan ada misalkan ada beberapa toko yang emang nih ramai banget, ada beberapa toko yang emang gak ramai-ramai banget, itu akan beda apa namanya pembeliannya akan beda. Mana lah selanjutnya itu kita masuk ke pengemasan sendiri, di mana standar kemasan yang digunakan juga cukup baik dari ukuran. Selangkap juga tidak mudah tumpah sehingga kemasannya tertutup di luarnya. Lalu menggunakan kemasan impor berkualitas dengan desain khas warna kuning dan pink. Dimana kan tadi sudah dijelaskan kayak warna kuning jadi warna identitas Plus Coffee sendiri. Lalu yang terakhir itu ada pemeliharaan informasi. Nah, pemeliharaan informasi ini dilakukan dengan pemesanan yang jelas nih terkait jumlah barang yang dibutuhkan. Mana kalau di Fast Coffee sendiri itu ada namanya kita juga bisa monitoring pre-ordering atau ordering apa saja yang kita lakukan dari gerai-gerai masing-masing Fast Coffee tersebut. Selanjutnya itu adalah menghindari pemesanan secara tiba-tiba pada pemasok agar pemasok tidak kesulitan memenuhi permintaan serta melakukan pembayaran. Makanya di apa namanya di setiap gerai flash coffee itu mengadakan namanya weekly stock di mana kita menghitung-hitung barang-barang setiap minggunya supaya nantinya tidak ada keterlambatan pemesanan lah kita kepada vendor-vendor atau kepada terkait kerjasama pemasok-pemasok dari fast coffee tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke strategi logistik. Nah, pada fast coffee ini sendiri, khusus untuk di Pamulang ini, eh, strategi logistik yang dimasukkan itu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas logistik. Nah, efisiensi di sini tuh maksudnya itu pencapaian biaya logistiknya yang paling rendah. Maka dari itu dilakukan beberapa strategi logistik untuk mengatur proses logistik ini supaya lebih optimal dan biayanya dapat minimal itu eh, dalam 4 aspek, yaitu yang pertama transentralisasi, kedua rute pengiriman efisien, keempat kerjasama dengan vendor jasa kirim, dan keempat pengawasan pengiriman. Nah, yang pertama ini transentralisasi atau transcentralization. Nah, dalam strategi logistik di Flash Cafe ini, maksudnya pendekatan sentralisasi ini itu digunakan secara intensif yang mencakup serangkaian kegiatan untuk memusatkan seluruh sumber daya persediaan itu pada satu titik, yang dimana pada sentralisasi ini Flash Cafe menggunakan gudang pusatnya terletak di Tangerang. Jadi semua vendor seperti penyedia makanan, biji kopi, coklat, cup mungkin dan lain sebagainya itu diarahkan untuk dikirimkan dulu ke gudang Flash Cafe di Tangerang tersebut sebagai langkah awal. Lalu selanjutnya itu dari gudang pusat ini tuh mereka eh, semua bahan bakunya itu dikirimkan atau didistribusikan ke cabang-cabang Flash Coffee ini sesuai dengan kebutuhan per toko. Biasanya kalau di Flash Cafe Pamulang itu uh, untuk barang-barang seperti yang tadi sebutkan sebelumnya seperti biji kopi, makanan dan lain sebagainya itu sekitar 2 sampai 3 kali seminggu. Namun kalau untuk susu sendiri itu kan bukan dari warehouse ya, jadi itu dari mana itu bisa cuma 2 kali seminggu. Lalu juga pendekatan ini tuh atau transentralisasi ini tuh memberikan keunggulan bagi Fiskafi dalam mengolah persediaan. Jadi karena jadinya lebih efisien, efektif. Jadinya bisa dipastiin kalau setiap kebutuhan dari bahan baku itu di setiap toko itu terpenuhi secara optimal.
Lalu yang kedua itu rute pengiriman logistik yang efisien. Nah, Flash Coffee itu menunjukkan kemahirannya dalam mengelola rute logistik itu terbukti karena adanya keberadaan warehouse tunggal yang tadi di Tangerang itu. Nah, pendekatan ini tidak hanya mengurangi biaya pengiriman logistik, namun juga memungkinkan untuk pengendalian yang lebih terpusat terhadap distribusi logistik. Nah, karena hanya menggunakan satu pusat, Flash Coffee itu dapat mengoptimalkan pengiriman barang secara holistik, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan manajemen rantai pasok. Nah, keunggulan ini memperkuat posisinya sebagai eh, pemain yang tangguh atau usaha yang tangguh dalam industri kopi dengan memberikan layanan yang andal dan tepat waktu kepada pelanggan sehingga tetap memperhitungkan aspek-aspek ekonomi dan logistik yang kompleks. Lalu yang ketiga itu Fresh Coffee itu bekerja sama dengan vendor jasa pengiriman. Seperti disebutkan di sebelum juga, kalau Fresh Coffee itu menjalin kerjasama dengan layanan pengiriman yaitu delivery. Nah, kolaborasi ini memungkinkan proses pengiriman barang itu jadinya lebih bisa diandelin dan terkelola dengan baik. Tak hanya itu juga, kehadiran dari delivery ini juga menjamin kepastian dalam pengiriman barang, memberikan kepercayaan dan kontrol yang lebih baik atas seluruh proses. Jadi dengan ada delivery ini, semua kontrol itu jadinya lebih baik dalam pemrosesannya, dalam penyelenggaraan barangnya, jadinya kepercayaannya itu tetap terjaga gitu. Jadi kerjasama ini memberikan jaminan pada Fresh Coffee bahwa barang-barang yang dikirimkan itu sampai dengan aman tepat waktu kepada pelanggan karena door to door seperti disebutkan juga sebelumnya. Yang keempat itu pengawasan pengiriman yang terkontrol. Nah, dalam strategi logistiknya ini tuh Flash Coffee itu menitik beratkan pada pengawasan terkontrol yang tercermin dari penggunaannya, itu ada aplikasi yaitu namanya Inventory Hub yang berperan penting dalam mengontrol seluruh proses distribusi dari dan menuju setiap toko Flash Coffee. Nah, dari aplikasi ini juga setiap toko itu dapat dengan mudah melacak barang-barang yang akan datang dan yang akan dikirim. Memungkinkan pengawasannya itu jadi lebih terkontrol. Hal ini memastikan bahwa setiap cabang toko Flash Coffee itu memiliki visibilitas yang jelas terhadap jadwal kedatangan logistik sehingga mereka itu dapat merencanakan aktivitas operasional itu lebih efisien dan juga bisa memastikan ketersediaan produk itu sangat konsisten kepada pelanggan. Seperti itu. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada strategi supply chain, yaitu yang pertama, memulai dari pelanggan adalah langkah penting bagi Flash Coffee untuk memastikan kebutuhan konsumen terpenuhi secara konsisten. Yang kedua, dalam mengelola dan mengembangkan manusia, Flash Coffee perlu berinvestasi dalam pelatihan barista dan staf pendukung untuk memastikan efisiensi operasional. Yang ketiga, untuk membangun sustainability adalah bagian dari komitmen Flash Coffee untuk menjadikan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Yang keempat, Flash Coffee perlu mengutamakan pemasok yang memberikan bahan berkualitas tinggi, harga kompetitif, dan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan, terutama selama periode permintaan yang tinggi. Dan yang kelima, Flash Coffee harus membangun mekanisme mitigasi untuk menghadapi tantangan seperti gangguan pasokan bahan baku atau perubahan harga. Dan terakhir, untuk penetapan KPI atau Key Performance Indicator atau metrik yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan SCM di Flash Coffee. Oke, selanjutnya kita masuk ke peran logistik dan supply chain terhadap kepuasan pelanggan, pembelian. Yang pertama yaitu variabel keputusan pembelian konsumen. Menurut Kotler sendiri tahun 2000 menjelaskan bahwa terdapat 7 komponen yang mempengaruhi setiap keputusan pembelian. Yang pertama itu ada keputusan tentang jenis produk, yang kedua ada keputusan tentang bentuk produk, ketiga keputusan tentang merek, keempat keputusan tentang penjualnya, kelima keputusan tentang jumlah produk, keenam keputusan tentang waktu pembelian, dan ketujuh adalah keputusan tentang cara pembayaran sendiri. Nah, dari 7 keputusan sendiri, Flash Coffee ini sudah apa namanya, sudah lolos lah istilahnya dari tahap-tahap komponen tersebut. Misalkan Flash Coffee juga menawarkan atau melakukan pendekatan tersebut dengan sangat baik. Contohnya seperti kayak Flash Coffee ini menawarkan berbagai macam produk kopi, kayak signature latte, milkshake, dan lain-lain. Itu kan termasuk dalam
keputusan tentang jenis produk. Lalu yang kedua itu juga Flash Coffee ini menjual tiga ukuran atau kayak misalkan ada small, regular, dan large. Itu juga eh, melakukan keputusan tentang bentuk produknya lah gimana. Lalu Flash Coffee sendiri juga memiliki warna signature dalam brandnya yaitu warna kuning sehingga menarik perhatian pelanggan yang melihatnya. Flash Coffee sendiri juga memiliki citra merek yang baik nih dan dalam hal ini dikarenakan Flash Coffee ini selama ini tidak memiliki reputasi yang buruk dengan konsumen. Maksudnya bagaimana tidak buruk kayak setiap ada apa namanya setiap ada komplain atau setiap ada komplain dari customer atau dari customer atau dari Gojek dan lain-lain itu kan itu akan selalu langsung ditindak oleh Flash Coffee. Maksudnya kayak misalkan kalau ada konsumen yang merasa tidak puas atau merasa ada kesalahan pengiriman itu langsung diberikan ulang atau langsung ditindak oleh atau langsung diperbaiki oleh Flash Coffee itu sendiri. Dan itu yang membuat citra dari Flash Coffee ini sampai sekarang menjadi eh, masih sangat baik. Lalu hal ini juga Flash Coffee juga memiliki menu yang sangat beragam di mana kurang lebih ini Flash Coffee mempunyai 48 produk di mana sekarang juga kayak ada menu seasonal kayak menu holiday itu juga makin bertambah dari menu-menu tersebut. Lalu ada proses pelayanan dari Flash Coffee juga sangat ramah dan cepat di mana tadi sudah saya jelaskan kayak Flash Coffee ini mengedepankan dari pelayanannya kayak misalkan ada customer-customer yang komplain dan lain-lain itu langsung diselesaikan. Dan juga tidak lupa juga bahwa juga Flash Coffee selalu melayani pembayaran lewat tunai dan juga non tunai. Baik, sekarang kita lanjut ke peran logistik dan supply chain terhadap kepuasan pembelian. Yang dimana yang pertama yang selanjutnya kita akan bahas itu tentang pengaruh ketepatan waktu dalam aktivitas logistik. Nah, eh, seperti yang sedang tulis juga ini di layar, kalau ketepatan waktu itu dalam pemrosesan pesanan itu menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pembelian. Eh, menurut penelitian yang dilakukan oleh Priam Boldro, ketepatan waktu itu berkaitan erat dengan transportasi yang digunakan baik itu dari mode transportasi, rute perjalanan, kecepatan pengiriman, hingga biaya yang dikeluarkan. Nah, wawancara yang berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, Fast Pamulang ini menggunakan berbagai vendor sebagai strategi SCM atau supply chain yang efektif. Dalam hal pengiriman, tadi sudah disebutkan juga kalau Fast ini bekerjasama dengan vendor khusus yang menangani jasa pengiriman, yakni delivery, bekerjasama dengan vendor delivery. Nah, eh, terdapat juga beberapa alasan kenapa Fast ini tuh memilih untuk pakai vendor aja supaya itu eh, dari segi biaya itu bisa lebih hemat kalau misalnya kita pakai vendor karena dilengkapi juga kan dengan garansi barang dan vendor itu juga udah teruji dalam hal ketepatan waktu pada pengiriman barangnya. Nah, dengan demikian tuh kalau misalnya lagi ada pembelian di peak season, uh, yaitu permintaan barang itu lebih meningkat pada satu waktu tertentu itu diperlukan rantai pasok yang gesit supaya terpenuhi setiap permintaan dari konsumen. Nah, kalau misalnya ada vendor yang bekerja sama dengan First Cafe itu bisa memenuhi permintaan yang meningkat tanpa adanya keterlambatan pengiriman, baik mau hari normal ataupun mau peak season. Nah, kalau misalnya kejadian uh, terjadi uh, ya kalau misalnya terjadilah gitu keterlambatan atau ketidaktepatan waktu karena diakibatkan oleh kelainan dari fast cafe sendiri yang tidak mengantisipasi ketersediaan bahan baku di gerai, uh,
pesanan tersebut tuh dapat terlambat karena dipesan dengan terburu-buru sehingga vendor tidak dapat mengirim pesanan tersebut saat dibutuhkan. Nah, untuk mengatasi hal itu, salah itu biasanya meminta barang yang kebutuhan yang mendesak kepada flash coffee terdekat serta media jasa antar barang yang lebih cepat dan tersedia dengan pengiriman melalui Lalamove. Jadi kalau misalnya intinya kalau misalnya terjadi ketidaktepatan waktu dari si flash coffee sendiri itu biasanya itu flash coffee cabang A dengan cabang B itu biasanya saling misalnya saling bekerja sama gitu. Terus misalnya bisa menggunakan jasa antar yang lebih cepat lagi seperti Lalamove. Nah, yang kedua itu ketepatan penyajian produk. Terkait dengan ketepatan waktu dalam penyajian produk itu, Flash Coffee ini sudah memenuhinya dengan baik. Penyajian dari minuman Flash Coffee sendiri itu memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit, tergantung dari jenis atau banyaknya pesanan yang dipesan. Flash Coffee juga menyediakan tempat duduk yang nyaman dengan ruangan ber-AC sehingga kebanyakan dari konsumen itu merasa nyaman menunggu ya selama 10 sampai 15 menit. Nah, adapun juga kenapa kecepatan pelayanan itu terjadi juga tuh karena sumber daya manusia yang sudah terlatih dan tersedia dengan sistem shift. Yang kemudian juga faktor lainnya itu adalah bahan baku yang sudah disiapkan dan diperhitungkan sehingga memberikan kemudahan bagi baristanya untuk menyajikan minuman dengan sigap dan cepat. Dengan demikian itu ketepatan waktu itu baik dari segi rantai pasok dan para supplier dan penyajian kepada konsumen telah diimplementasikan dengan baik oleh si flash coffee ini sendiri. Seperti itu. Berikutnya ada pengaruh peran logistik dan supply chain terhadap kepuasan pembelian. Dalam pengaruh kecepatan logistik dan supply chain dalam kepuasan pelanggan. Jadi, untuk Flash Coffee telah menerapkan pengelolaan logistik yang baik dengan bekerja sama dengan vendor yang andal dan menyediakan layanan pengiriman barang yang cepat dan tepat waktu melalui sistem door to door atau secara langsung ke gerai yang mana beroperasi 24 jam dalam seminggu. Yang kedua, dengan bekerja sama dengan platform mitra seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang mana membantu memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih luas. Dan yang terakhir, yaitu strategi supply chain yang baik juga mendukung inovasi dan promosi untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Flash Coffee rutin menunjukkan produk baru dan melakukan promosi seperti buy to get one free yang terbukti efektif dalam meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen dari Flash Coffee. Eh, Baik, sekian presentasi atau paparan dari kelompok kami. Eh, Semoga presentasi kami dapat memberi informasi yang mana bermanfaat bagi khalayak umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.